Halo sahabat desain, kita berjumpa kembali dalam Bincang Desain. Episode kali ini masih serangkaian dengan pameran Memuliakan Wastra, pameran yang menghadirkan koleksi wastra terpilih oleh Melati dan Popo Danes, serta juga persembahan dari Melati Danes Interior. Untuk episode kali ini terbilang berbeda, karena kita akan menelusuri langsung sebuah ruang eksibisi dari Memuliakan Wastra yang bertempat di Aman dari Ubud, dan kita akan mendengar langsung seperti apa penjelasan wastra-wastra terpilih ini ya Bu ya, terkait dengan catatan sejarah, sosial kultur, ataupun pengaplikasian motif-motif wastra ini dalam sejumlah desain interior yang telah didesain oleh Melati Danes Interior. Tentu saja saya tidak sendiri, kali ini saya telah bersama dengan Ibu Melati Danes. Halo Ibu, apa kabar? Baik, terima kasih Siswan. Iya, terima kasih juga Ibu. Saat lagi kita akan menjelaskan ya Ibu ya, berbagi ilmu terkait dengan literasi wastra koleksi Ibu, yang juga merupakan sumber ilham dari desain-desain Ibu di Melati Danes Interior. Mungkin kita bisa mulai saja Ibu ya, untuk bisa menelusuri ruang-ruang eksibisi ini. Kita mulai dari di sini koleksi Prada, wastra Prada. Jadi wastra Prada itu adalah mengaplikasikan gold dust ke dalam tekstil di satu sisi dari tekstil. Jadi bisa dilihat di sini. Kalau ini tekstil zaman dulu, batik yang fine dulu. Orang Bali suka mengimport tekstil, ya, dan begitu sampai di Bali mengaplikasikan Prada gold dust. Jadi kalau dari ceritanya sekitar abad 16-18, waktu itu masa pemerintahannya Dalem Watu Renggong, itu masa keemasannya kesenian. Jadi waktu itu juga kalangan raja, keluarga aristokrat itu menunjukkan kebesarannya dari wastra-wastranya, salah satunya wastra dengan aplikasi Prada ini. Jadi motif-motif menjadi lebih spektakuler, dan juga kesenian yang lahir dari istana itu menunjukkan kebesaran dari kerajaan tersebut. Waktu itu berkembangnya seperti tari legong, tari gambu itu memakai wastra Prada ini. Dan sampai sekarang juga wastra Prada ini masih dipakai di seni pertunjukan. Jadi sekarang memakai bahan yang polos dengan warna yang cerah, dan begitu disinari oleh lighting, dia menjadi ada efek teaternya. Lebih teatrikal ya? Iya, lebih teatrikal. Dan ragam motifnya itu bisa ragam bunga-bungaan, ragam tumbuhan, maksud saya ada manusia, dan juga geometris. Seperti ini dia geometris. Ini contoh yang geometrisnya. Berarti menggunakan abu emas itu ya Bu ya? Iya, betul. Dan salah satu contoh wastra yang memang menunjukkan status sosial masyarakat Bali kala itu, dan yang ini digunakan oleh para bangsawan. Para bangsawan, raja-raja pada saat itu. Dan ini ada beberapa contoh aplikasi kita di dalam desain interior. Ini adalah shop untuk komputer, Apple Shop waktu itu ya. Ini kita sebagai aplikasi dari aksen dari furniture. Sebagai aksen furniture. Iya. Jadi ini ukirannya, ukiran berbentuk bunga, kita aplikasikan Prada silver. Prada silver. Ya. Dan ini bisa kita lihat tangganya, ini ada motif swastika. Jadi ini motif swastika itu ada filosofi keseimbangan, menjaga keseimbangan alam semesta, arah angin dari utara, selatan, barat, timur. Jadi ini dia tangga menuju ke atas. Jadi ya dari situ kita berangkat memakai motif swastika. Jadi memang jalan setapak menuju arah atas lah ya. Untuk tangga menggunakan filosofi swastika itu sebagai simbol keseimbangan dan penunjuk arah juga. Betul. Baik. Dan ini contohnya, ini adalah suatu aplikasi proyek kita, toko jewelry.
Ya, ini sebagai aksen dari furniture, kita juga menggambarkan motif bunga-bungaan dengan menggunakan Prada. Untuk ini, jadi supaya meng-highlight jewelry-nya, kita memakai warna gelap sebagai dasar. Oke, baik. Ya, dan tentunya dasarnya warna gelap, kita tambahkan motif Prada, dia motif lebih terlihat. Lebih terlihat Pradanya. Dan ini juga ada pengaplikasian untuk di bedroom ya Bu ya? Iya, di bedroom dia ini sebagai bed runner dan sebagai dekoratif cushion karena kebutuhan hospitality juga supaya menambah suasana ruang. Luar biasa. Iya. Dan ini adalah proyek hotel, jadi aplikasi Prada ini ke dalam elemen interior dinding. Oke. Ya, jadi ini adalah aplikasi stensil dengan motif flora. Oke. Berarti memang selain menunjukkan tingkat sosial juga ketika diaplikasikan dalam interior itu memang unsur dekoratifnya yang dikedepankan juga ya Bu ya? Iya. Oke. Tetapi jangan lupa supaya fungsinya juga kayak tadi untuk furniture juga. Jadi kita juga meng-highlight dengan lighting yang benar juga. Oke, ditambah lighting ya. Iya. Juga seperti tangga tadi penggunaan. Betul. Jadi supaya arahnya naik ke atas. Tadi di tangga tersebut supaya dengan lighting yang benar. Oke, sisi fungsionalnya juga ada. Iya. Oke, baik-baik. Sedangkan ini adalah kabinet, ini inspirasinya tadi dari tekstil yang kita sebut batik Betawi dasarnya. Oke, yang ini ya. Motif geometris dan kita berikan aksen warna gold. Gold ya untuk kabinet ini ya. Ini desainnya desain modern, tetapi kita beri sentuhan budaya di sini. Nah ini ya signature dari Melati Danis Interior, sebenarnya ada unsur budayanya, tapi juga ada sisi modernitasnya yang coba dihadirkan gitu ya Bu. Oke. Ya, betul. Dan mungkin juga ada yang penggunaan ini ya Bu ya? Oh iya, ini ya. Ini adalah suatu ruang biasa untuk exercise. Ini kita gunakan motif Prada di lantai. Jadi kalau saya ceritakan material untuk lantai ini adalah recycle wood. Recycle wood yang dulu kayunya adalah bekas kapal, bongkaran kapal. Dan karena bekas bongkaran kapal ada tanda-tanda warna putih bekas paku. Jadi bagaimana caranya kita membuatnya terlihat lebih cantik, lebih indah, sehingga kita mengaplikasikan. Jadi kita menandai di mana posisi artisan kita untuk membuat patra ini. Jadi ini ada patra bunga dan juga daun-daunan dan sulur-suluran. Baik, wow, menarik. Jadi ada sisi ekologisnya juga, menggunakan recycle wood, tapi untuk estetika juga menggunakan motif Prada ini ya, yang digunakan di ini untuk lantai menari ya Bu ya? Ini untuk ruang exercise, jadi untuk low intensity exercise. Baik. Mungkin kita bisa berlanjut ke sini ya Bu. Iya, ini endek ini Bu. Iya, ini endek dan dulu itu pada zaman dulu salah satunya selain Prada itu juga ada songket. Jadi aplikasi menambahkan benang terhadap pola tertentu dengan benang emas atau benang silver. Kalau zaman dulu memang dipakai benang emas benar asli ya. Yang asli. Iya. Itu ciri khas endeknya ya? Bukan, ciri khas songket. Songketnya, Dan zaman dulu juga songket dikombinasikan dengan endek. Contohnya seperti ini. Ini lebih kompleks lagi ya Bu? Lebih ya, kompleks. Memadukan songket dan endek. Iya, betul. Dan ini kalau misalnya kita lihat tekniknya, kalau kita padukan bagian songketnya saja, ini kita lihat bentuknya seperti silang ya. Betul. Iya. Silang seperti tadi saya ada konsep-konsep juga sama seperti swastika, keseimbangan. Ini juga simbolisme keseimbangan ya? Iya, keseimbangan. Jadi kalau di dalam wastra Bali ada fungsi kita sebut untuk manusia, jadi ada tingkatannya di mana wastra itu dipakai
kain itu dipakai. Jadi kalau untuk Dengan laki-laki konsep, di atas itu bagian kepala itu adalah bagian yang sakral, bagian tengah dan bagian profan. dengan Jadi konsep triangga itu ya Bu ya? betul, Iya. ya. Yang bagian atas destar, Destar. bagian badan itu kampuh, bagian bawah itu kita sebut wastra. Oke. Kalau wanita juga bagian bawah wastra, dan bagian tengahnya itu bisa kita pakai seperti ini juga untuk menutupi. Jadi selendang juga menutupi bagian tengah atau stagen seperti ini. Oh ini? Ya, stagen seperti ini dari sembiran dibuat dari kulit kayu. Sekarang sudah tidak diproduksi lagi. Oh ini udah langka ya berarti Bu ya? Iya. Oke, ini biasa digunakan untuk wanita di bagian tengah tubuh ya? Bagian tengah tubuh. Jadi tadi endek juga kadang-kadang dikombinasikan juga dengan songket. Kita ada contoh aplikasi interior untuk endek. Ini di villa yang kita desain, kita gunakan untuk sebagai dekorasi untuk bed runner dan dekoratif cushionnya. Ini bisa kita lihat. Oh iya, untuk dekoratif di bedroom ya Bu ya? Iya. Oke, dan ini contoh-contoh tadi dengan konsep triangga yang telah Ibu sampaikan. Iya. Ini juga ada yang digunakan oleh pria juga ya berarti ya? Pria dan wanita? Pria dan wanita. Ya ini kalau ini di bagian tengah senteng. Untuk laki-laki Iya. ya Bu ya? Yang ini senteng, yang ini bisa untuk saput kampuh. Kampuh. Iya. Oke, wow. Dan ini juga bagian tengah Tengah kampuh. untuk laki-laki. Laki-laki. Kita balik lagi ke endek. Jadi ini salah satu aplikasi. Ini sebenarnya ini cermin ya. Cermin. Cermin. Tetapi di bagian belakangnya supaya depan belakang terlihat bagus. Ya. Ini memakai kaca yang kita lukis dari baliknya. Oke, Iya. ada teknik melukisnya endek ya. Dan ini bisa diputar. Oh, luar biasa. Iya. Oke, iya. Untuk endeknya. Endeknya, dan ini juga salah satu aplikasi untuk endek dan songket. Ini rumit sekali motifnya. Sekarang sulit tidak ditemukan juga? Iya, sulit ditemukan. Ini sudah umurnya ratusan tahun. Kalau zaman dulu songket itu memang terbuat dari sutra. Oke. Terbuat dari sutra, dan memang zaman dulu favoritnya adalah warna merah. Warna merah favorit untuk songket. Oke. Iya. Wow, ini juga motifnya cukup kompleks dan iya, lebih glamorous ya Bu ya? Iya. Karena pilihan warnanya juga. Oke. Dan aplikasi kita di suatu villa, salah satu proyek pertama kita itu di Longhouse, karena tema dari kamarnya adalah pulau yang berbeda. Ini temanya dengan kamar Bali. Oke. Jadi apa saja elemen-elemen Bali yang bisa kita hadirkan di situ, dan kita juga masukkan elemen songket, digabungkan dengan juga furniture dari bambu juga, dan ada bedside lamp dari batu Palimanan. Oke, jadi ada warna tropikal khas dari Bali juga ya, dengan bambu, kemudian dikombinasikan dengan motif ini ya Bu ya. Oke, lalu ada... Dan ini ada juga interior untuk office, jadi songket kita hadirkan di sini sebagai artwork. Wow, Dan memang itu dihadirkan sebagai elemen seni itu sendiri. Wow, itu di office ya, jadi masuk juga sebenarnya artwork ya dengan wastra di ruang office itu. Iya. Oke. Ini juga ada foto foto bagaimana orang Bali dulu memakai wastra ya. Wastra, memakai ini. Jadi yang tadi saya jelaskan konsep juga. triangga ya. Bagian kepala, bagian tengah, dan bagian bawahnya. Luar biasa. Itu contohnya ya, penggunaan wastra oleh masyarakat Bali. Ya, itu yang kalangan aristokrat. Itu kalangan aristokrat. Oke. Lalu kita ini segmennya sedikit berbeda ya, karena vibes-nya juga berbeda. Iya. Seperti apa ini Bu? Jadi area sebelah sini adalah area yang menunjukkan value dari spiritual. Oke. Ya, jadi wasra-wasra yang digunakan untuk spiritual purpose. Dan ini yang sebelah sini adalah kain geringsing dari tenganan, double ikat tekniknya. Oke. Jadi untuk membuatnya memerlukan waktu yang bertahun-tahun. Yang sebelah sini adalah jenis geringsing wayang kebo. Jadi di sini kita bisa melihat ada wayang
putri dan wayang yang laki-laki. Ini bisa kita lihat gambar wayangnya. Dan di bagian tengah ini adalah berbentuk seperti bintang yang menggambarkan juga arah mata angin dan bagaimana bumi ini alam semesta seimbang, dan ini simbol kalajengking. Jadi masyarakat Tenganan menganggap sebagai penjaga supaya orang luar tidak masuk. Ya. Dan yang di bagian tengah itu dasarnya dari lambang swastika, jadi melambangkan Dewa Surya. Ya, melambangkan Dewa Surya, dan bagian tengah itu adalah pengembangan dari tapak dara, sama keseimbangan semesta juga. Wow, Ya. jadi syarat juga dengan simbol-simbol ya untuk bagian center dari atau pusat dari motif keseluruhan kain geringsing ini. Iya, jadi kain geringsing ini juga dianggap sebagai proteksi. Jadi geringsing, gering itu sakit, sing itu tidak. Jadi Menolak mara bahaya, Iya, penyakit ya Bu. penyakit. Dan ini logo motif yang di Motifnya? tengah itu juga biasa digunakan untuk kesehatan Medis. medis, Ya. ya. Tapak darah itu ya Bu. ya. Tapak Sekarang darah itu sekarang kehidupan sekarang yang lebih dekat dari kita, mungkin kita bisa bercermin dari kehidupan masyarakat untuk medis ya Bu ya, kebutuhan medis dengan tanda tambah itu. Iya. Oke, wow, menarik ya, terkait juga dengan filosofi dan arti nama geringsing itu untuk menolak penyakit dan mara bahaya. Oke. Dan ini adalah tipe patlikur ya. Patlikur. Motif patlikur ini dianggap sebagai binatang air yang selalu berpasangan, rukun, selalu bersama. Ya. Yang ini ya Bu ya, Iya. berarti ada binatang air sepasang. Oke, jadi dalam masyarakat Jawa pun sebenarnya juga mengenal ini ya Bu ya, sebagai sepasang binatang air yang secara filosofi memang terus bersama-sama. Selalu bersama-sama. Dan ini ada di motif ya. geringsing. Luar biasa. Dan kita aplikasikan di sini juga ke dalam lampu, dan ini terbuat dari kaca yang diukir dari baliknya. Wow, ini diaplikasikan dalam cermin. Ini berarti diukir ya tekniknya? Diukir dari baliknya. Dan memang menggunakan lighting untuk apa Bu? Mempertegas motif? Ini untuk sebagai lighting. Oke. Dan kalau kita memposisikannya di atas, kita juga harus memperhatikan juga strukturnya juga. Oke, berarti untuk memang pegangan biasa, supaya kuat, ya. Oh, diposisikan di atas ya Bu ya? Bisa juga, ya. Oke, baik. Dan ini adalah salah satu desain untuk butik. Jadi ini karena motif geringsing ini motif spiritual, kita juga harus juga menghormatinya. Jadi kita letakkan di atas. Ini kita juga kombinasikan dengan motif-motif perada di sini. Ini contoh pengaplikasian geringsing yang dikombinasikan dengan perada. Bagian silingnya juga Bu ya. Oke. Lalu kita menuju ke sini. Ya. Kalau yang ini adalah sama, tadi juga ini batik seperti tadi bagian section perada. Oke. Tetapi kalau tadi motif peradanya meng-highlight motif yang ada, motif batik tersebut. Kalau ini motif peradanya completely different dari motif dasarnya. Oke. Ya. Jadi motif ini menggambarkan ide Sang Hyang Widi, Tuhan yang menciptakan dunia, dan juga Butuh Sungsang ini menggambarkan kemakmuran, kesuburan. Ini memakai perada emas. Perada emas. Ya. Dan biasa dipasang di tempat persembahyangan umat Hindu di rumah masing-masing. Ya? Oke, kita berpindah ke booth selanjutnya. Booth selanjutnya ini adalah kain patola. Kain patola ini asalnya dari India dan dulu digunakan untuk bartering dengan hasil bumi. Dan kain ini sebagai inspirasi juga para penenun di Asia. Jadi para penenun di Asia kadang-kadang mengkopi persis, atau mereka menggabungkan dengan elemen lokal
sendiri. Oke. Dan salah satu contohnya yang terinspirasi dari kain patola ini kain cepuk. Kain cepuk ini. Oke. Ya. Jadi kain cepuk ini digunakan sebagai proteksi, juga upacara. Kain cepuk ini merupakan salah satu kain bebali, kain yang digunakan pada upacara. Oke. Jadi dulu itu kira-kira tahun 1930, jadi ada misi budaya dari Bali ke Paris, yaitu di gedung Paris Colonial Exhibition. Waktu itu ada pertunjukan yang sangat menghebohkan di Eropa. Betul. Dan ada tari-tarian menggunakan wastra-wastra, songket, dan juga prada. Dan untuk tarian barongnya itu juga memakai Luar biasa. Jadi itu momentum kain- menentukan ya. kain cepuk. Kain Iya, cepuk. momentum yang Sangat menentukan. sangat menentukan Bagaimana waktu itu. wastra-wastra ini dikenal oleh masyarakat Eropa ya dengan adanya misi kebudayaan di Prancis. Iya. Dan ini kain bebali lainnya yang menandai stage dari kehidupan manusia. Oh iya, tahapan Ya, kehidupan iya. manusia atau di Hindu manusia yatnya ya dalam Iya. upacaranya. Jadi wangsul setiap ada bayi, Oh. upacara 3 bulanan juga. Mhm. Ini dari Nusa Penida, kain keling. Kain keling. Ada yang biasanya juga motifnya kotak-kotak dan mendominan itu warna kuning. Warna kuning seperti ini? Iya. Oke. Jadi pada upacara potong gigi atau beranjak dewasa, itu biasa selalu digunakan. Jadi dianggap bertuah ini kain ini. Luar biasa. Iya. Itu contoh penggunaannya langsung ya Bu, Iya. dalam beberapa upacara keagamaan untuk masyarakat Hindu di Bali. Oke. Dan selanjutnya ini adalah kain tirta nadi. Tirta Tirta nadi. artinya air, nadi energi. Jadi air Wow. suci, energi air suci. Ini juga merupakan inspirasi dari kain rangrang. Kain rangrang yang iya. diproduksi di Nusa Penida. Luar biasa. Iya, ini motifnya kombinasi berarti ya. Oke, ada rangrang dengan kain tirta nadinya. Memang Ya, ciri khas sekali ya Bu ya, tirta nadi ini memang loose, ringan Ringan, seperti ya. Oke. dan ini tirta nadi motifnya seperti ini. Ada juga cerik langah. Jadi dalam satu Oke. kain itu ada renggang-renggang. Jadi biasanya Oke. ini seperti ini zaman dulu dipakainya. Oh, ini contoh penggunaan Iya, masyarakat Bali kala itu ya, dengan menutupi kain bagian tirta nadi. tengah. Oke. Wow. Ya. Tadi saya sempat menerangkan tentang songket. Ini ada beberapa produk. Jadi ini Aplikasinya. aplikasi songket di furniture. Oke. Ya. Dan Jadi juga ini di lampu. Oh iya, ini motif songketnya untuk di lampu. Baik. Balik lagi tadi tentang rangrang. Jadi dari kita juga sempat mengaplikasikan untuk di proyek kita ini Oh iya. foto kamar hotel. Jadi motif rangrang kita aplikasikan sebagai elemen dinding dan juga sebagai supaya kedap suara juga. Oke, jadi ada fungsi Untuk kedap soundproof, suara. ya. Wow, luar biasa. Itu Dan motif ciri ini khasnya kita ya. aplikasikan juga di bed runner dan dekoratif cushionnya. Wow, luar biasa. Oke. Lalu kita berpindah. Ini ada yang menarik ya Bu ya di ruangan ini. Jadi memang ada unsur 3 dimensinya juga yang coba dihadirkan ya Bu ya. Kalau ini seperti apa Bu konsepnya? Jadi kalau untuk manusia memang tadi ada tingkatan bagian kepala, bagian betul. badan dan bagian Bawahnya. bawah. Jadi ini kita katakan either biasanya untuk menghiasi bagian atas yang dianggap bagian kepala, Oke. bagian atas dari balai di suatu rumah Bali kalau ada upacara. Oh, berarti ini untuk dimensi ruang ya, bagian atasnya. Iya, bagian atasnya. Oke. Jadi biasanya menggambarkan niskala, Oke, dewa-dewa atau juga leluhur, betul. dan juga cerita-cerita Mahabharata atau Ramayana. Wow. Ini dibuat dengan disulam dengan benang sutra. Oke, ini tekniknya dengan disulam ya Bu. Oke, selain disulam berarti ada teknik apa lagi? Sepertinya ada
pitch-nya juga ya? Ya, selain ini di Bali Utara. Oh, Jadi kalau di Bali Timur, di Kelungkung, ini kita ada aplikasinya juga di proyek, itu dilukis. Jadi lukisan kamasan ini juga sebagai penutup struktur. Jadi untuk di ceiling penutup struktur. Menarik ini ya. Ini dikerjakan oleh almarhum Bapak Mandre, maestro dari kamasan. Dia menggerakkan juga di sana, jadi dikerjakan secara komunal. Wow, ada kolaborasinya dengan seniman, apalagi secara kolektif ya, seniman kamasan dilibatkan untuk proyek kali ini. Ini contoh untuk folk art kamasannya ya? Kamasan. Jadi ini ada pintu juga dilukis. Ini contoh pengaplikasiannya. Jadi zaman dulu ceritanya dulu ada pada masa juga kerajaan Raja Udayana menikah dengan Mahendradatta. Dari Jawa Timur lahir Erlangga, dan Erlangga itu pengganti dari Dharmawangsa, dan pada masa pemerintahan Dharmawangsa di istana para punggawanya mereka mentranslate cerita Mahabharata dan Ramayana itu ke dalam bahasa Jawa. Jadi pada masa itu mulai semua kesenian juga dan wastra-wastra menceritakan tentang Mahabharata dan Ramayana. Ya, dan di Bali Utara menggunakan sulam, bahkan mereka juga mengerjakannya dengan beat seperti ini. Jadi oh iya, memang teksturnya beda gitu. Ada sulamnya juga. Dan ini kan seperti ada akulturasinya juga ya. Selain Hindu juga ada unsur Budanya juga. Sehingga ada unsur Tionghoanya juga yang masuk ya Bu ya? Iya, karena waktu itu juga karena pernikahan itu juga adanya penggabungan antara Hindu dan Buddha. Jadi ada pengaruh juga, dan mulai motif-motif Cina seperti swastika itu mewarnai juga wastra Bali. Dan ini juga kelihatannya ini juga ada seperti pengaruh Cinanya juga. Ini yang asli dari. Ini masih folk artnya juga. Iya, masih folk art. Ini yang dilukis. Ini contoh folk art yang dilukis. Dan di Bali Utara juga contoh folk art, mereka melukis di balik kaca. Ini khas dari Nagasepe. Luar biasa nih contoh. Pengaruh Cina lainnya adalah ini bisa kita lihat zaman dulu. Jadi seperti zaman sekarang juga suka mengimpor barang-barang dari luar. Jadi zaman dulu mengimpor tekstil, ini sutra dari ulat sutra dari Cina, dan di batik di Rembang di Jawa Tengah. Jadi motif-motifnya itu motif Cina burung hong yang terinspirasi dari keramik-keramik Cina. Jadi salah satu barang yang diminati di Bali dan di Sumatera katanya. Iya. Menarik. Untuk contoh pengaplikasiannya, ini kita aplikasikan sebagai artwork, sebagai elemen ini sendiri, elemen itu sendiri di interior. Iya, memang channel langsung menjuntai. Langsung menjuntai. Kita menuju ke ini adalah kain pelangi. Dia ini ada pelangi dari Bali dan juga pelangi dari Sumatera. Jadi motifnya lebih intricate yang dari Sumatera, bisa kita lihat. Iya. Tapi pelangi selalu warnanya cerah juga, dan dan ini semuanya dari sutra yang ini. Dan telah Ibu aplikasikan juga pastinya ya? Kita aplikasikan di proyek kita untuk lampu. Jadi ini adalah suatu restoran yang temanya adalah pop. Jadi pop dan untuk anak muda. Jadi kita menghadirkan warna-warna yang cerah untuk lampu dan juga untuk upholstery dari kursi. Menarik. Dan itu sudah semua ya berarti ya Bu ya untuk penjelasan terkait dengan pengaplikasian motif-motif wastra, koleksi dari Ibu Melati dan Bapak Popo Danes. Ada juga kita tray. Ada tray?
tray yang kita lukis juga. Oh iya iya. Ini karena Ini contoh untuk aksesoris. Ini kamasan juga, Bu? Ini kamasan juga, tetapi ini kita tidak hanya motif untuk bunga-bunga dan untuk tumbuh-tumbuhan saja. Jadi kita tidak menaruh gambar pewayangan yang biasanya memang khas dengan lukisan kamasan ya, Bu ya. Ini lebih ke flora. Oke, menarik ya motifnya. Oke, ini sekarang kita sudah berada di ruangan yang berbeda ya, Bu ya? Iya. Tapi masih serangkaian dengan pameran memuliakan wastra, di mana ini ruang library atau perpustakaan dari Amandari Resort, yang dalam momentum kali ini memang diperuntukkan untuk mendisplay kain tenun khas Sumba ya, Ibu ya? Iya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Iya, jadi kita di sini mendekorasi ruangan ini. Jadi kita juga menambahkan seperti table runner dan juga ya beberapa touch dengan menggunakan kain Sumba, dekoratif cushion. Jadi di sofa di situ kita bisa lihat saya menaruh kain dengan motif disebut oleh orang Sumba patola raja. Oke. Inspirasinya dari kain patola dan kita bisa lihat di sini motif-motif kain Sumba. Menggambarkan banyak juga menampilkan motif-motif dari seperti motif binatang, motif kuda, motif ayam. Dan kalau kita ke ruangan sana, oh iya ini yang menarik nih. Ini adalah kain dari Kampung Rende. Jadi ini menggambarkan seperti penjaga dari desa Rende, penjaga raja-raja di Kampung Rende yang memang khas dengan kerajaannya di Sumba ya. Memang motif Sumba, kain Sumba yang terdisplay di sini, ini kebanyakan adalah motif kain dari Sumba Timur. Sumba Timur, oke. Baik, ini contohnya yang diproduksi di Kampung Rende. Ya, baik. Kemudian dan ini juga salah satu kain tua. Ini teknik tenunnya dinamakan pahikung dengan motif kuda dan pewarnaannya adalah menggunakan lumpur. Wow. Dulu di Bali masih memakai teknik ini untuk menenun lamak, tapi sekarang tidak. Jadi yang masih hidup menggunakan tenun ini di Sumba. Di Sumba yang masih terus diproduksi dengan teknik pahikung ya, Bu ya. Oke. Dan ini kita melihat contoh pengaplikasian tenun Sumba dalam desain Melati Danis Interior. Ini di mana ya, Bu? Ini proyek kita Lelewatu Resort. Waktu itu saya bersama tim, kita untuk mendesain ini kita explore dari Sumba Timur ke Sumba Barat. Jadi apa saja yang bisa di highlight, dikembangkan, tema apa yang akan diangkat. Jadi kita lihat tekstil, art yang mereka produksi, juga beberapa material. Dan kita menemukan di sana tekstil kuat sekali, motifnya bold. Dan jika kita bandingkan dengan tekstil Bali dan Jawa, motif di Sumba lebih maskulin. Dan warnanya juga lebih bold. Jadi kita mengangkat tema tersebut untuk kamar dari Lelewatu Resort ini. Jadi ini adalah pembatas antar ruang, jadi menggunakan benang yang belum ditenun, tapi sudah diberi motif dan diwarna. Kenapa tidak ditenun? Karena kita ingin tetap menghadirkan sifat transparan. Jadi di belakang ada ruang. Jadi supaya masih bisa see through melihat view di depan. Di depannya ada view samudra. Itu kenapa memang tujuannya tidak ditenun secara utuh dulu ya, Bu ya? Iya, secara utuh. Tapi memang diikat dulu, kemudian diberi warna seperti itu ya? Iya, betul. Dan ini juga kita juga mendekorasi dengan cushion-cushion dan runner. Wow, ini kental sekali ya dengan unsur Sumbanya, dengan supaya tamu yang datang merasa ambience Sumbanya. Iya. Luar biasa. Itu tadi contoh pengaplikasian ya, Bu ya, bagaimana tenun Sumba Ibu hadirkan juga dalam beberapa desain di Melati Danis Interior terkait tadi di Lelewatu. Luar biasa. Momentum kali ini kita telah mendengar ya
bagaimana Ibu Melati berbagi mengenai catatan sejarah, sosial kultur, dan juga pastinya pengaplikasian motif wastra koleksi Ibu bersama Bapak Popo Danes dalam beberapa desain Melati Danes interior. Semoga episode kali ini bermanfaat dan semoga kelak akan ada pencapaian lainnya dalam desain Melati Danes interior terilhami dari wastra ataupun kekayaan Nusantara lainnya. Terima kasih para pemirsa yang telah menyimak Bincang Desain kali ini. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.